Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Funikmah. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi meningkatkan potensi diri. Pengertian potensi diri. Potensi berasal dari kata bahasa Inggris to potent yang berarti keras, kuat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud potensi adalah kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seseorang namun belum dipergunakan secara maksimal. Potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut masih terpendam dalam diri yang bersangkutan. Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi, tetapi tidak setiap manusia berkehendak dan mau bekerja keras untuk mendayagunakan potensi tersebut. Pengertian potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi. Potensi diri ada yang positif dan ada yang negatif. Potensi diri yang positif seperti memiliki idealisme, dinamis dan kreatif, keberanian mengambil resiko, optimis dan kegairahan semangat, kemandirian dan disiplin murni, fisik yang kuat dan sehat, sikap ksatria, terampil dalam menerapkan iptek, kompetitif, daya pikir yang kuat, dan memiliki bakat. Selain potensi diri yang positif, di sini juga ada potensi diri yang negatif, yaitu mudah diadu domba, kurang berhati-hati, emosional, kurang percaya diri, kurang mempunyai motivasi. Secara umum, potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kemampuan dasar seperti tingkat intelijensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap. Etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Dan kepribadian, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmaniah, rohaniah, emosional, maupun sosial yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. Menurut Howard Gardner, potensi yang terpenting adalah intelijensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi linguistik. Intelijensi yang menggunakan dan mengolah kata-kata, baik lisan maupun tulisan, secara efektif. Intelijensi ini antara lain dimiliki oleh para sastrawan, editor, dan jurnalis. Yang kedua, intelijensi matematis logis, kemampuan yang lebih berkaitan dengan menggunakan bilangan pada kepekaan, pola logika, dan perhitungan. Yang ketiga, intelijensi ruang, kemampuan yang berkenan dengan kepekaan mengenal bentuk dan benda secara tepat, serta kemampuan menangkap dunia visual secara cepat. Kemampuan ini biasanya dimiliki oleh para arsitek, dekorator, dan pemburu. Yang keempat, intelijensi kinestetik badani, kemampuan menggunakan gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Kemampuan ini dimiliki oleh aktor, penari, pemahat, atlet, dan ahli bedah. Yang kelima, intelijensi musikal, kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Kemampuan ini terdapat pada pencipta lagu dan penyanyi. Yang keenam, intelijensi interpersonal, kemampuan yang seseorang miliki untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, motivasi, dan watak temperamen orang lain seperti yang dimiliki oleh seseorang motivator dan fasilitator. Yang ketujuh, intrapersonal, kemampuan seseorang yang mengenali dirinya sendiri. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan berefleksi atau merenung dan keseimbangan diri. Yang kedelapan, intelijensi naturalis, kemampuan seseorang untuk mengenal alam, flora, dan fauna dengan baik. Yang kesembilan, intelijensi eksistensial, kemampuan seseorang menyangkut kepekaan menjawab persoalan-persoalan terdalam keberadaan manusia, seperti apa makna hidup, mengapa manusia harus diciptakan, dan mengapa kita hidup dan akhirnya mati. Potensi diri sebaiknya dikembangkan dengan cara berusaha dengan keras, karena macam-macam potensi diri. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu potensi fisik, psikomotorik,
merupakan potensi fisik manusia yang dapat dibedakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Potensi sosial emosional atau emotional quotient. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia di bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Selanjutnya ada potensi mental spiritual, atau yang sering disebut dengan spiritual quotient. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Selanjutnya, ada potensi daya juang atau adversity quotient. Sama seperti potensi mental spiritual. Potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Cara mengenali potensi diri. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi di dalam dirinya sendiri. Padahal, potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik. Berikut adalah cara mengetahui potensi diri, yaitu yang pertama, melakukan bidang apa saja yang kita senangi. Yang kedua, bertanya kepada orang terdekat. Yang ketiga, mencoba hal-hal baru. Yang keempat, membaca, melihat, dan merasakan. Yang kelima, mengenali diri sendiri. Yang keenam, tentukan tujuan hidup. Yang ketujuh, kenali motivasi hidup. Yang kedelapan, hilangkan negative thinking. Dan yang kesembilan, jangan menggali diri sendiri. Cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama, kenali potensi diri sendiri. Cara pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenali potensi diri sendiri, di mana Anda harus mengetahui hal apa saja ketika melakukannya. Anda akan merasa nyaman dan menikmatinya, bahkan tidak merasa bosan ketika melakukannya. Bukan hanya itu saja, Anda juga harus melihat apakah Anda tergolong orang dengan mudah memecahkan masalah atau malah sebaliknya. Yang kedua, niat dan yakin. Hal yang tidak kalah penting dan harus Anda lakukan adalah niat dan keyakinan. Niat dan keyakinan merupakan fondasi untuk terwujudnya segala apa yang akan dilakukan. Semakin besar dan kuat niat, maka semakin kuat juang Anda akan berjuang. Yang ketiga, menerima kritikan. Seseorang yang ingin berprestasi tidak akan tumbang hanya karena sesuatu kritikan dan tersanjung karena pujian dari orang-orang sekitarnya. Jika Anda ingin meningkatkan atau mengembangkan potensi dalam diri, harus menerima berbagai macam kritikan. Yang keempat, berpikir positif. Usahakan untuk terus berpikir positif, jauhkan pikiran negatif, karena hal ini hanya akan menghambat proses pengembangan potensi diri Anda. Ketika Anda membiarkan diri memikirkannya, hal-hal negatif, maka pikiran dan konsentrasi akan terhambat dan bisa berpengaruh dalam proses yang sedang Anda lakukan. Yang kelima, berteman dengan siapa saja, namun bergaul dengan orang yang berintegritas. Memilih teman juga merupakan hal yang harus Anda perhatikan. Teman juga menentukan Anda untuk mengembangkan potensi dalam diri. Karena itu, jangan salah memilih teman. Karena ketika Anda berada di lingkungan pertemanan yang baik, maka akan sangat mendukung proses pengembangan potensi dalam diri Anda. Yang keenam, senantiasa optimis. Setiap yang Anda lakukan tentu tidak akan selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Akan ada saja hambatan yang didapatkan selama berproses.
Sangat sulit rasanya untuk mendapatkan jalan yang selalu lurus dalam hidup. Sebab itu, rasa optimis harus Anda tanamkan meski hambatan terasa sangat berat. Yang ketujuh, motivasi diri. Untuk mencapai titik yang tinggi, maka harus memiliki motivasi yang kuat, sebab setiap proses akan memerlukan kerja keras dan maksimal untuk mencapai tujuan dengan hasil yang baik. Motivasi tidak mesti kita dapatkan dari orang lain, namun motivasi yang paling berpengaruh adalah dari diri. Yang kedelapan, menerima kekurangan. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, maka pahami hal itu dengan baik agar bisa menerima kekurangan diri sendiri. Tidak perlu meminta orang lain untuk memahami Anda, tetapi diri sendirilah yang harus mengerti akan kekurangan yang dimiliki. 9. Memaafkan diri sendiri. Dalam setiap proses sudah pasti akan ada saja hal yang menjadi masalah dan penghambat Anda untuk mengembangkan potensi dalam diri, yang terkadang membuat Anda marah, sedih, bahkan kecewa pada diri sendiri. Yang ke-10, keluar dari zona nyaman. Hal yang benar-benar bisa menjadikan Anda kuat adalah berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidupmu. Kemudahan dan kenyamanan secara kontinu justru akan melemahkan Anda sehingga Anda tidak mampu mengeksplorasi potensi diri Anda. Yang ke-11, banyak belajar. Hidup ini adalah serangkaian proses belajar dan belajar. Belajar tidak hanya identik dengan proses interaksi antara guru dan murid dalam kelas, namun belajar adalah di mana Anda dalam keadaan tidak tahu menjadi tahu, tidak ahli menjadi ahli, dan tidak baik menjadi baik. Yang ke-12, mengasah potensi diri. Ibaratkan pisau, jika terus diasah maka akan semakin tajam. Sama halnya dengan potensi diri Anda. Jadi jika Anda sudah mengenali potensi diri, selanjutnya silakan Anda asah dan permantap potensi diri Anda sehingga bisa maksimal. Hambatan-hambatan dalam pencapaian potensi diri: ketidakmampuan mengatur diri, nilai pribadi yang tidak jelas, tujuan pribadi yang tidak jelas, kemampuan yang tidak memadai untuk memecahkan masalah, kreativitas rendah, wibawa rendah, kemampuan pemahaman manajerial rendah, kemampuan latih rendah, dan kemampuan membina tim rendah. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa kita harus mencapai prestasi setinggi-tingginya, tak peduli sesulit apapun, termasuk untuk kita generasi muda. Kitalah yang wajib mengangkat derajat bangsa ini di mata dunia, baik berprestasi dalam bidang politik ataupun olahraga, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.